ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الرضا والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengatur dan memberi nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga setiap langkah kita yang kita tempuh dalam menuju tempat ini hitung sebagai ibadah dan mendapatkan ridho dan kelak menjadi saksi ketaatan kita kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Sebelum melanjutkan khutbah, khotib berpesan kepada para jemaah sekalian, khususnya kepada diri khotib sendiri, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang berarti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Karena hanya dengan ketakwaan itu kita semua dapat menggapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita adalah manusia, makhluk yang memiliki banyak kekurangan, dan hidup kita di dunia ini sejatinya hanyalah sementara. Tidak perlu ada yang disombongkan dari diri kita, dan kita tidak boleh merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri, serta merasa paling hebat dari orang lain, terlebih merasa hebat dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari segala kelemahan yang ada dalam diri kita, dan untuk bersikap rendah hati dan bersikap tidak sombong atau takabur. Sebab sebagai seorang manusia, kita memiliki kemampuan yang terbatas. Kita tidak akan mampu melampaui batas-batas tersebut. Sombong adalah salah satu dari sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sifat sombong. Berjalan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya gerak kaki yang kita letakkan di atas bumi tidak akan mampu menembus permukaannya, dan bagaimanapun kita meninggikan kepala kita tidak akan mampu melampaui tingginya gunung. Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti ia memiliki kelemahan dalam jiwanya. Ia merasa rendah diri, sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian dan sanjungan dari orang lain. Bukan hanya salah satu firman Allah tersebut, namun Allah mengingatkan kita dalam ayat lain, yaitu Quran surah Al-Furqan ayat 18 yang artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan malu. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Di antara tanda-tanda orang yang sombong dan angkuh adalah saat berjalan dan bertemu orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur dan tidak mau memperlihatkan sikap ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya, seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling hebat di antara yang lain. Padahal kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau menunjukkan sikap ramah-ramah kepada saudara kita sesama manusia, sehingga orang lain merasa
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sombong, takabur, merasa paling hebat merupakan sifat yang dapat menghalangi kita semua untuk masuk ke dalam surga Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabiullah Muhammad bersabda, tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun sekecil biji sawi. Hal ini juga sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis yang semulanya makhluk yang mulia dan selalu mensucikan Allah menjadi makhluk yang mendapatkan murka dan laknat dari Allah hanya karena tidak menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis tentu saja mengakui keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis dengan sikap sombong menolak untuk sujud kepada Nabi Adam karena ia merasa lebih baik dan tercipta dari api, sementara Nabi Adam hanya tercipta dalam tanah. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini juga termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Sombong adalah sikap dan sifat yang diturunkan dari iblis yang harus kita semua hindari. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mengakui kesalahan. Ia akan merasa sinis dan juga berlomba-lomba untuk melebihi dari orang lain. Orang yang sombong juga cenderung memiliki sifat gampang bohong dan juga mereka cerita agar mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Hati orang yang sombong dan merasa paling benar sejatinya telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran dan saran dari orang lain. Sesungguhnya secara pelan-pelan ia telah menjerumuskan dirinya sendiri di dalam ambang kehancuran dan juga di dalam jurang kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dapat menjaga sikap sombong pada diri kita masing-masing dengan cara berbanyak bersyukur dan beribadah kepada Allah secara ikhlas maksimal mungkin. Karena sejatinya segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu dapat Allah ambil. Demikian khutbah Jumat kali ini, semoga kita diberi kekuatan untuk menjauhi sikap dan sifat sombong dan merasa paling hebat sendiri, agar kita tidak terjerumus dalam jurang kemaksiatan dan jurang kehancuran, dan kita semua dapat terhindar dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di khutbah kedua ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan juga istiqomah menjalankan amanat dan juga kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita semua dipertemukan di surga dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم